Sesuai dengan namanya Merdeka. Jadi kami itu diberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk memilih format, kemudian memilih pengalaman, memilih materi esensial apa saja, menentukan modul pembelajarannya seperti apa yang cocok dengan tujuan pembelajaran di lingkungan kami. Nah, ada beberapa hal yang kami rasakan berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu mengenai proses pembelajarannya. Nah, di dalam proses pembelajarannya ini proses pembelajaran yang berdiferensiasi seperti apa, kami sudah sampai pada tahap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul mengenai di awal perlu kita lakukan pemetaan seperti itu. Nah, di sekolah kami di SMA Negeri 1 Cikalongwetan, pemetaan itu kami lakukan di awal tahun pelajaran itu, tetapi tidak bermuatan mata pelajaran. Nah, pemetaan itu bagaimana kami menyusunnya, itu kami susun berdasarkan instrumen-instrumen yang dibuat oleh panitia. Jadi ada panitia yang kami sebut di sekolah itu komite pembelajaran. Nah, nanti komite pembelajaran itu yang memanage bagaimana pelaksanaan assessment di awal tahun pelajaran. Nah, kami juga melibatkan wali kelas dalam pelaksanaannya. Nanti hasil dari pemetaan ini kami serahkan kepada guru mata pelajaran, karena guru mata pelajaran perlu tahu kesiapan, gaya belajar, profil belajar siswa seperti apa. Itu terkait dengan kesiapan siswa. Nah, kemudian di saat memasuki mata pelajaran, mungkin di kurikulum 2013 kita mengenal istilah KIKD. Nah, tetapi di kurikulum Merdeka ini kami menggunakan CP atau capaian pembelajaran. Di dalam CP ini antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu menjadi sebuah kesatuan yang terintegrasi. Nah, di awal pembelajaran kami juga sama melakukan pemetaan. Jadi untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki mata pelajaran seperti apa. Nah, memang di awal kami memang sempat kesulitan juga seperti apa kita harus melakukan treatment hasil pemetaan ini harus bagaimana, karena kami ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah di sekolah kami memiliki kesempatan ada beberapa rekan guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan di dalam materi guru penggerak itu ada salah satunya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada kolaborasi antara teman-teman di sekolah ini. Kami di dalam tayangannya sedang melaksanakan diseminasi bagaimana menyusun desain pembelajaran berdiferensiasi sehingga menghasilkan sebuah modul ajar. Nah, untuk kelas 10 itu kami menggunakan istilahnya modul ajar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk guru di kelas 11-12 ada beberapa guru yang sudah membuat RPP berdiferensiasi. Ini adalah salah satu contoh yang SMA Negeri 1 Cikalongwetan buat dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada modul ajar, kemudian ada RPP yang berdiferensiasi. Nah, jadi pentingnya kolaborasi itu untuk meningkatkan pemahaman kami tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran itu bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Itu yang pertama. Nah, praktik yang kedua yang kami rasakan itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menjadi salah satu kewajiban dari guru mata pelajaran di kelas 10 karena melekat dalam mata pelajaran, tetapi maksudnya melekat dalam tugas pemenuhan jam mata pelajaran. Tetapi secara konten, proyek ini tidak memuat mata pelajaran. Jadi sudah ditetapkan ada 7 tema yang pemerintah tetapkan. Nah,
kami pihak sekolah itu menentukan tiga tema yang akan kami sampaikan kepada siswa dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, tema yang kami ambil itu yang pertama adalah tema kearifan lokal. Kemudian karena kami sekolah itu diberi kebebasan, itu kan tema globalnya adalah kearifan lokal. Kami kerucutkan sesuai dengan keadaan di sekitar SMA Negeri 1 Cikalongwetan. Jadi kami mengerucutkan temanya yaitu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pola hidup masyarakat di lingkungan sekitar. Output yang kami harapkan dari proyek pertama ini adalah siswa menghasilkan sebuah karya ilmiah. Nah, bagaimana siswa melakukan karya ilmiah ini? Siswa akhirnya nanti akan terjun ke masyarakat untuk melakukan observasi, sehingga nanti siswa mengolah data dan dapat membuat sebuah simpulan dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Yang kedua itu tema yang diambil adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Berikut ada modul yang kami buat. Ini ada 2 modul, sebetulnya ada 3 modul. Nah, modul yang kedua itu kami kerucutkan lagi karena disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah kami. Temanya yaitu kreasi sampah siap guna. Outputnya siswa dapat membuat kreasi siap guna dari sampah organik dengan metode recycle. Gitu. Kemudian yang ketiga itu temanya itu bangun jiwa raganya. Nah, untuk saat ini, sampai saat ini, kami SMA Negeri 1 Cikalongwetan baru melaksanakan 2 tema karena saat ini mungkin siswa sedang melaksanakan kegiatan Ramadan, jadi untuk tema ketiga belum kami lakukan, mungkin akan kami lakukan nanti setelah masuk kembali sekolah. Nah, bagaimana pelaksanaan di sekolah kami? Untuk pelaksanaannya kami menggunakan sistem blok. Mungkin sekolah satu dengan sekolah yang lain akan berbeda pelaksanaannya. Kalau kami menggunakan sistemnya blok, jadi setiap tema kami laksanakan sebanyak 15 kali pertemuan utuh tidak terputus, supaya siswa dapat melaksanakan secara utuh. Jadi dalam 2 minggu lebih, 15 kali pertemuan itu siswa melaksanakan mulai dari orientasi yang diberikan oleh guru-gurunya, kemudian siswa mulai mencari pokok bahasanya, siswa mencari judulnya, kemudian siswa pun saat melaksanakan diberi keluasan waktu. Nah, hasilnya nanti hasil dari produknya, mau itu karya ilmiah ataupun sampah siap guna, itu akan menghasilkan produk yang berbeda, tergantung dari kreativitas siswa, tergantung dari kesiapan siswa, dan tergantung bagaimana siswa dapat memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian di pelaksanaannya tadi, dalam penyusunan tentunya untuk panduan, kami perlu menyusun modul ini, modul project. Nah, bagaimana kami menyusun modul project? Tadi setelah ditetapkan tema yang kami pilih, nah tim atau komite pembelajaran itu menyusun modul projectnya itu, alhamdulillah kami sangat terbantu dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Jadi kami sebagai bahan referensi menggunakan platform Merdeka Mengajar karena di dalam platform tersebut sudah ada disediakan contoh-contoh modul. Kami tinggal menyesuaikan saja dengan kondisi lingkungan di sekitar kami. Selain ada contoh modul, ada pula di sana panduan pengembangan proyek. Jadi bagaimana kita memanage proyek ini agar terlaksana dengan baik. Apa yang harus diukur, apa yang ingin dicapai. Apakah hanya sebatas hard skill saja? Tentunya tidak. Di sana ada profil pelajar Pancasila, karena proyek ini merupakan penguatan dari profil pelajar Pancasila. Jadi ada soft skill yang perlu dibangun dalam pelaksanaan modul project ini. Nah, setelah dilaksanakan tentunya kami harus melaksanakan penilaian. Penilaian kami lakukan secara kontinu, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Di pertemuan awal kami melihat kesiapan siswa, bagaimana siswa dapat
menjabarkan materi, contohnya dalam sampah. Apakah siswa sudah dapat memahami apa bedanya sampah organik dengan anorganik? Kemudian metode yang digunakan, kami mengharapkan metodenya adalah metode recycle. Apakah siswa sudah paham mengenai metode recycle itu? Nah, di awal kami menggunakan assessment diagnosis untuk mengetahui pemahaman awal siswa dulu. Gitu. Kemudian setelah dilakukan assessment, kemudian dilakukan ini orientasi. Orientasi itu selain gurunya diberikan sosialisasi karena di tahapan awal hanya komite pembelajaran. Nah, kemudian guru-guru pembimbingnya pun, jadi guru-guru yang mengajar di kelas 10 itu memiliki kewajiban karena ini sudah melekat dalam jumlah mata pelajaran untuk memenuhi jam mata pelajaran. Jadi guru-guru yang mengajar di kelas 10 perlu kami sampaikan juga mengenai bagaimana modul itu, bagaimana proyek itu dilaksanakan yang kami tuangkan ke dalam modul proyek. Jadi guru-guru di kelas 10 pun perlu tahu seperti apa gambarannya pelaksanaan dari modul proyek tersebut. Kemudian di akhir itu setelah proses selesai ada penilaian. Nah, untuk penilaiannya kami untuk penilaian pada modul 1, pada proyek 1 itu kami menggunakan jadi siswa presentasi atas yang sudah dikerjakannya. Kemudian untuk alhamdulillah pada kesempatan yang modul 1 itu dapat dilaksanakan secara daring. Jadi tidak terkendala, tetapi pada modul proyek yang kedua kami mengalami kendala. Jadi fleksibel bisa kami ubah strateginya karena tidak memungkinkan untuk tatap muka. Jadi penilaiannya kami lakukan secara virtual. Jadi siswa melaksanakan penilaian, mempresentasikan apa yang sudah dibuatnya. Itu sebagai salah satu bentuk assessment. Assessment di akhir. Tetapi selama proses pelaksanaan proyek itu selalu kami kawal, selalu kami lihat bagaimana perkembangan soft skill-nya, karena itu yang diharapkan dari proyek ini. Dalam penyusunan instrumennya, kami melibatkan semua guru yang mengajar di kelas 10. Harapannya seperti apa? Karena guru-guru tersebut yang akan melaksanakan atau membimbing siswa. Jadi perlu tahu kritisnya sejauh mana siswa kritis. Kemudian gotong royongnya sejauh mana muncul soft skill kegotong royongan dalam siswa. Nah, seperti itu.